Halo adik-adik calon mahasiswa baru yang sangat super. Kali ini kita lanjut lagi video yang kedua, yaitu pada kesebangunan pada segitiga-segitiga ya, pada segitiga-segitiga yang sebangun. Nah, model yang kedua ini adalah ada dua segitiga yang dia buat berpotongan sehingga membentuk segi lima ya, disebut segi lima, yaitu titik potongnya itu adalah titik yang kelima. Nah, jadi saya gambarkan terlebih dahulu. Ini namanya sisi AD, kemudian ini sisi BC, titik potongnya adalah E. Jadi kalau A, B, C, D, E ini disebut segi lima, boleh ya. Kebetulan di UTBK tahun 2020 ini disebut namanya segi lima. Dua sisi yang di awal ini sejajar yang tegak. Kemudian pertanyaannya biasanya adalah jarak titik E ke garis AB. Berarti jarak titik ke garis, konsepnya di garis itu harus tegak lurus sehingga garis yang baru ini sejajar. Kalau kita misalkan di sini namanya F, maka EF itu juga sejajar dengan BC dan AD-nya. Oke? Nah, sebelum kita hitung apa yang dia tanya tadi, yaitu jarak dari E ke AB itu, kita perlu perhatikan bahwa di sini sebenarnya ada dua segitiga yang bisa kita keluarkan. Di dalam segitiga yang pertama yang besar itu nanti ada segitiga yang sebangun lagi, yang kecilnya ya. Kemudian ini juga segitiga yang kedua ini kita keluarkan. Nah, setelah itu muncul lagi nanti ada dua segitiga di dalamnya yang sebangun. Nah, ini untuk mencari perbandingan sisi-sisi yang sejenisnya itu sudah kita pelajari pada video yang pertama. Nanti bisa teman-teman lihat lagi ya di video yang pertama. Rumusnya namanya rumus air mancur, ya kan? Nah, rumus air mancur. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah jarak dari E ke F. Sebenarnya teman-teman ini ada cara cepatnya yang nanti kalian bisa hitung. Ini nggak nyampe 5 detik, saya janji. Ini nggak nyampe 5 detik. Tapi sebelumnya ini harus saya terangkan terlebih dahulu konsepnya, supaya nanti teman-teman untuk aplikasi soal yang lain bisa kalian kembangkan gitu ya. Nah, jadi kalau secara konsep untuk mencari jarak E ke F itu kita perhatikan terlebih dahulu contohnya dari segitiga yang pertama yang sebelah kiri tadi, yaitu ABD. Ya, ini kalau saya gambarkan ini atau langsung aja ya. Nah, munculkanlah rumus air mancurnya pada segitiga ABD ini. Mana segitiga ABD yang sebelah kiri ya? Rumus air mancurnya itu kemarin kuncinya kan, perhatikan garis sejajarnya. Ini ibarat tangga. Kemudian runcingnya berarti di sini. Nah, kemudian ingat konsep air mancur. Berarti dia keluar airnya itu dari sini, ya kan? Nah, maka perbandingannya itu adalah BF banding BA sama dengan ini garis yang sejajar lagi, kita bandingkan, itulah sisinya yang sejenis. Nah, sekarang saya tuliskan di sini, berarti BF dibandingkan dengan BA, ya kan? Nah, ini sama dengan EF dibandingkan dengan AD, ya kan? Nah, di soal, kalau kita lihat di soal ini dari UTBK tahun 2019, jarak dari A ke B atau panjang AB-nya itu tadi adalah 8. Kemudian panjang sisi BC-nya adalah 3. Ini adalah 3. Nah, kemudian yang ditanya ini saya misalkan T gitu ya. Kita misalkan aja T. Nah, ini kita isi ke dalam. BF-nya itu ini juga belum diketahui. Jadi gimana? Kita misalkan aja dong, berarti ya. Ini kita misalkan X, ini kita misalkan Y. Nanti ini X dan Y-nya juga kita pakai pada konsep perbandingan sisi yang sejenis di segitiga yang sebelah kanan, segitiga yang kecil ini. Oke, nah jadi BF itu adalah X, kemudian dibandingkan dengan BA, bukan FA ya, jangan salah. Berarti BA itu adalah X tambah Y, X ditambahkan dengan Y. Kemudian hasilnya sama dengan EF-nya itu adalah T, T dibagikan dengan AD. AD-nya itu tadi 8 ya, AD-nya adalah 8. Nah, ini satu persamaan yang kita simpan dulu ya, kita simpan, kita keep dulu. Nah, kemudian kita lihat lagi dari segitiga yang kedua. Dari segitiga yang kedua yang sebelah kanan ya,
yaitu segitiga A, B, C. Ya kan? Nah, lihat tadi konsep untuk mencari rumus kesebangunannya. Perhatikan tangganya. Ini tangganya, ya kan? Tangganya itu ibaratnya dua garis sejajar ini. Runcingnya itu di sini, puncaknya itu di sini. Ya. Nah, jadi kita lihat tangganya ini berarti tangga yang tertidur ibaratnya seperti itu ya. Nah, kemudian puncak runcingnya dari sini, pakailah rumus air mancurnya lagi, yaitu dari A ke F dibandingkan dengan AB itu akan sama dengan T per 3 ini. Ya. Nah, ayo kita tuliskan. Nah, berarti AF itu adalah Y. Ya kan? Nah, kemudian dibagi dengan AB, X tambah Y atau Y tambah X sama aja. X ditambah Y. Ini sama dengan T per 3. Ya kan? Nah, ini rumus yang kedua. Yang ditanya itu adalah T. Kita upayakan gimana caranya untuk mendapatkan nilai T dari dua persamaan ini. Ya kan? Nah, tentunya yang pertama ini kita cari persamaannya dalam bentuk X tambah Y sama dengan, ya kan? X tambah Y sama dengan. Nah, ini kita buat X ditambah Y, ini kita samakan kiri dan kanan, ya kan? Nah, ini kalau kita ambil dari sini X tambah Y sama dengan apa? Ingat, konsep pecahan ada yang namanya kali silang atau pindah silang, ya. Artinya ini kalau saya pindahkan ke sana boleh ya. Kemudian ini pindahin ke sini boleh ya. Kemudian ini kita kali silang ke sana. Maka ini yang pertama 8X per T. Gitu ya, persamaannya yang pertama ini. Demikian juga persamaan yang kedua. Ini pindah silang. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sana. Ini kali silang. Berarti hasilnya adalah 3Y per T. Nah, persamaan yang baru ini pun kalau kita lihat ini sama-sama dengan ada per T-nya, sama-sama per T. Boleh kita coret per T-nya. Nah, kemudian ini langsung aja saya buatkan di sini bahwa Y-nya sama dengan 8X per 3. Oke? Nah, 8X per 3 itu nilai Y-nya. Kemudian kita masukkanlah ini, substitusi ke salah satu persamaan. Persamaan pertama atau persamaan yang kedua boleh. Kalau kita masukin contohnya ke persamaan yang pertama, ini berarti X dibagi dengan X ditambah Y. Y-nya tadi adalah 8 per 3 X. Ini sama dengan T per 8. Ya, T per 8. Nah, kemudian ini X dibagi dengan X tambah 8 per 3X. Ini 3 per 3X. Ya kan? X itu adalah 1X. 3 per 3 sama juga dengan 1. Kita ubah jadi 3 per 3 tambah 8 per 3 adalah 11 per 3X. Ini sama dengan T per 8. Nah, coba lihat lagi persamaan ini. Ini ada sama-sama per X. Berarti bisa dibuang lagi ya. Sama-sama kita kalikan dengan, dibagikan dengan X. Maka ketemulah nilai T-nya. Nilai T-nya itu sama dengan, nah ingat lagi tadi, kali silang ya. Ini kali silang atau pindah silang supaya ini sendirian T-nya ya. Ini berarti 8 per 11 per 3. Atau ini langsung aja sama dengan 3-nya naik ke atas. 3 kali 8, 24 per 11. Nah, inilah nilai T yang ditanya di soal. Ya kan? Nah, sekarang coba perhatikan cara cepatnya. Tadi saya janjikan ada cara cepatnya. Cara cepat, nih saya singkat ya. Cara cepatnya ini saya janji tadi nggak lebih dari 5 detik. Untuk setiap gambar yang seperti ini, ya, untuk setiap gambar yang seperti ini, cara cepat ini berlaku, yaitu cara untuk mencari jarak titik E ke garis AB, ya, yaitu T itu sama dengan sisi sejajar yang di sebelah kiri dan sebelah kanan itu dikalikan, ya, yaitu AD dikali dengan BC, kemudian dibagi dengan AD ditambah dengan BC. Nah, sekarang ini kita hitung. Berarti T-nya sama dengan, mulai dari sekarang nggak akan lebih dari 5 detik tadi. Ayo kita kalikan. 8 kali 3, 24 per 8 tambah 3 hasilnya adalah 11. Jadi jawabnya sama, teman-teman. Ya kan? Nah, seperti yang saya bilang tadi, ingat, rumus ini berlaku untuk setiap gambar yang seperti ini.
Apa syaratnya? Dua garis ini sejajar. Ya, dua garisnya sejajar. Nah, kemudian yang ditanya adalah tinggi daripada segitiga yang di dalam. Nah, ya teman-teman, soal ini saya angkat karena di UTBK tahun 2019 ada beberapa. Di tahun 2020 juga muncul. Sehingga anak-anak yang udah kita ajari tahun 2020, kemarin kita siapkan mereka menjawab soal ini dengan senyum-senyum, ya kan? Nah, ditanya luasnya sekalipun udah gampang. Ditanya panjang sisi ini pun udah gampang. Mau sisi yang mana? Ya. Nah, jadi di sini pun ada rumus cara cepat yang baru lagi. Kalau kita perhatikan, ini kan kiri dan kanan, ini ada dua segitiga yang sebangun lagi, teman-teman. Ya, ada dua segitiga yang sebangun lagi. Nah, sehingga nanti pada dua segitiga yang sebangun ini, panjang CB banding dengan panjang DA itu sama dengan panjang BE per ED. Demikian juga sama dengan panjang CE per EA. Nah, itu dari konsep kesebangunan dua segitiga yang ini. Nah, ini kan dua segitiga yang sebangun lagi ini. Ya, nanti ini akan muncul di soal UTBK tahun 2020. Ya, nah, coba kita perhatikan soal yang selanjutnya. Yang kedua ini masih tahun 2019, satu lagi saya angkat ya sebelum tahun 2020. Nah, di sini soalnya hampir sama ya, teman-teman ya. Di sini soalnya hampir sama. Yang nomor 2 saya buatkan di sini. Perhatikan gambar berikut. Segi 5 ABCED ya. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ini kadang-kadang disebutkan namanya segi 5 ya. Disebutkan langsung segi 5 seperti ini. Nah, kemudian ini sisi-sisinya saya sebutkan dulu. Ini A, D, kemudian ini B, C, dan ini adalah E. Ya kan? Nah, ini soalnya kebetulan tentang kecukupan data. Oke? Nah, pada segi 5 terbentuk dari dua segitiga siku-siku ABC ya. Di sini disebutkan juga siku-siku ini. Nah, kemudian panjang AD-nya adalah 3, ini dari soal, ini 3. Kemudian panjang sisi BC-nya adalah 5. Ya, ini 5. Nah, kemudian titik F adalah titik potongnya jika luas segitiga AFB. Nah, luas segitiga disebutkan di sini luas segitiga AEB. Ya. Luas segitiga AEB-nya sama dengan 12 satuan luas. Nah, kemudian pertanyaannya, berapakah jarak dari titik E ke AB? Nah, putuskan, disebutkan ini tentang soal kecukupan data ya. Putuskan apakah dengan pernyataan 1 bisa kita cari jarak dari titik E ke AB-nya. Ini tadi T, ya kan? Nah, soal ini teman-teman berlebihan. Yang diketahui, yang saya maksud ya, soalnya berlebihan. Nah, tanpa diketahui luas segitiga sekalipun, kita bisa cari T-nya dengan menggunakan rumus cepat ini tadi, atau yang udah saya urai dengan menggunakan rumus ini tadi. Betul tidak? Betul ya? Nah, jadi artinya apa? Diketahui AC atau nggak diketahui AC udah cukup sebenarnya. Ya, pernyataan ini udah bisa kita cari berapa panjang atau jarak dari E ke AB atau T-nya. Ya kan? Nah, berarti hanya pernyataan 1 aja sudah cukup. Berarti kan kita harus mengacu kepada jawaban yang ada. Kemudian yang kedua, demikian juga BD diketahui panjangnya sama dengan 12. Ya. Nah, ini ini tadi 14 ya diketahui ya. Di soal aslinya ini 14, ini 12. Ya kan? Nah, sama teman-teman, tanpa diketahui atau diketahui itu sebenarnya udah cukup. Ya kan? Nah, jadi pilihannya yang paling tepat kalau seperti ini seperti apa? Jadi pilihannya yang tepat itu pernyataan 1 saja cukup, demikian juga pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Nah, ini memang ada mungkin kesalahan panitia atau seperti apa ya. Ini soal aslinya UTBK-nya. Oke, yang berikut kita lanjut lagi. Ini soal yang nomor 3 dari UTBK tahun 2020 ya. Nah, ini saya gambarkan lagi dulu teman-teman. Gambarnya dia buat seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini sisinya adalah A, B,
C, D, E. Nah, sekarang coba kita perhatikan apa ini lagi yang diketahui ya. Nah, pada segitiga ABD dan ABC adalah segitiga siku-siku di mana garis AD-nya sejajar dengan garis BC, disebutkan di soal. Ya, nah kemudian panjang AD-nya adalah 4, kemudian panjang EC-nya adalah 15, kemudian panjang BC-nya adalah panjang EC-nya 15 ya. EC-nya yang 15 dan panjang BC-nya adalah 10 ya. Ini diketahui 10 di sini panjang sisinya. Ya, EC ya, yang diketahui itu adalah EC ini. Ya. Nah, kemudian yang ditanya berapakah panjang AE. Nah, teman-teman, ini rumus cepatnya yang kedua yang saya sebutkan tadi. Apa coba rumus kesebangunannya di sini ya, supaya teman-teman nanti bisa aplikasikan lagi. Rumus cepatnya ini saya buat carcepnya lagi ya. Cara cepatnya itu tadi untuk dua segitiga yang sebangun tadi ya. Perhatikan segitiganya yang saya maksud yang ini ya. Langsung yang ini. Nah, sehingga perbandingan sisinya itu adalah AD kalau dibagikan dengan BC, yaitu yang sejenis ya, ini akan sama dengan yang sejenis lagi adalah sisi ini dan sisi ini, gitu ya. AE per sisi EC, ya, akan sama juga dengan sisi DE banding lagi dengan EB, ya, karena ini kan sudutnya ini sama ini, ya kan. Nah, sudut yang berseberangan itu juga sama, ya. Ini saya ganti ya, bulat gini aja, gitu. Ya, sudutnya yang ini berseberangan ya dengan yang di sana. Ya, tentunya sudut yang ini dengan yang ini sama. Gitu ya. Nah, sekarang ini kita akan masukkan nilainya dengan menggunakan rumus ini. Ini soal ini juga saya pikir nggak lebih dari ya semenit lah. Ya, nggak lebih dari semenit. Nah, AD-nya sama dengan 4, kemudian BC-nya tadi adalah 10, ya kan? Nah, ini sama dengan AE-nya tadi yang ditanya AE, kemudian EC-nya tadi adalah 15. Ini kita kecilkan, sama-sama bagi 5 dapat 2. Kecilkan, sama-sama bagi 5 dapat 3. Ini 2 masih bisa bagi 2. Jadi ingat teman-teman, di matematika itu kalau ada pecahan-pecahan yang masih bisa kita kecilin angkanya, upayakan dikecilin supaya nanti cara mengerjakannya lebih ringan ya. Nah, kemudian tinggal AE di sebelah kanan sama dengan ini kali silang, ya kan? 3 kali 2, jawabnya adalah 6. Nah, jadi semudah ini kalau teman-teman sudah memahami rumusnya atau sudah tahu rumusnya ya. Nah, jadi ingat teman-teman, kita akan memunculkan rumus-rumus cepat selalu di sini pada kesebangunan. Gimana caranya supaya lebih cepat? Teman-teman harus bisa mengikuti atau menghafalkan rumus-rumus yang sudah saya buatkan. Nah, ikuti terus channel ini, nanti kita akan lanjutkan kembali pada segitiga-segitiga sebangun yang berikutnya. Bentuk gambarnya seperti apa lagi ya. Nah, demikian juga nanti pada subbab yang berikutnya. Oke, tetap semangat, tetap jadi pemenang. Sampai ketemu lagi. Salam sukses.